Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Selalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini terbaru. belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Penataan produk, atau yang sering kita kenal dengan istilah display, adalah suatu cara penataan produk terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Menurut para ahli, pertama yaitu Kotler penataan produk, merupakan proses pengelompokan produk dalam toko untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan efisien bagi pelanggan, serta meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Kedua yaitu Hildebrand. Penataan produk adalah segala aspek dari tampilan produk di dalam toko. Penempatan produk, signage, termasuk tata letak, penandaan harga, dan presentasi visual, yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Apa sih tujuan dari penataan produk? Pertama yaitu, meningkatkan penjualan. Penataan yang baik, tentunya dapat menarik perhatian pelanggan dan mendorong pembelian impulsif. Pembelian impulsif terjadi setelah pembeli merasakan dorongan untuk membeli, dan sering kali dilakukan secara spontan tanpa keraguan. Kedua yaitu, meningkatkan efisiensi operasional. Penataan yang terorganisir, memudahkan manajemen inventaris dan restocking produk. Meningkatkan efisiensi operasional adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Ketiga yaitu, meningkatkan pengalaman berbelanja, membantu pelanggan menemukan produk dengan mudah, memberikan mereka kesan positif terhadap toko, memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dapat menjadi penentu dalam merebut hati pelanggan. Strategi penataan produk. 1. Produk utama dan pelengkap. Strategi ini memungkinkan produk utama yang biasanya memiliki permintaan tinggi ditempatkan di area yang paling mudah dijangkau oleh pelanggan. Produk pelengkap kemudian ditempatkan di dekatnya untuk mendorong pembelian tambahan atau cross-selling. Contohnya di sebuah toko pakaian, baju kaos yang merupakan produk utama mungkin diletakkan di bagian depan atau di tengah-tengah toko. Sementara aksesori seperti ikat pinggang atau shawl ditempatkan di rak yang berdekatan. 2. Penggunaan display. Display khusus digunakan untuk menarik perhatian pelanggan terhadap produk tertentu yang ingin dipromosikan atau produk dengan margin keuntungan tinggi. Contohnya sebuah supermarket mungkin menggunakan rak display di bagian tengah gangga untuk menampilkan produk-produk makanan ringan atau minuman dalam kemasan menarik yang menonjolkan merek atau penawaran khusus. 3. Penempatan di zona panas. Zona panas adalah area yang paling sering dilalui oleh pelanggan, seperti pintu masuk atau lorong utama. Strategi ini digunakan untuk menarik perhatian pelanggan pada produk dengan margin keuntungan tinggi, menempatkan produk dengan margin tinggi di area yang paling sering dilalui pelanggan. Contohnya di sebuah toko elektronik, produk-produk dengan margin keuntungan besar seperti aksesori gadget atau produk-produk terbaru ditempatkan di display besar di dekat pintu masuk untuk meningkatkan peluang pembelian impuls. 4. Rotasi produk. Mengubah posisi produk secara teratur membantu mempertahankan ketertarikan pelanggan dan mencegah kejenuhan. Ini juga dapat membantu dalam menguji efektivitas penempatan produk. Contohnya di sebuah toko pakaian, pakaian musiman, atau koleksi terbaru dapat dipindahkan ke area yang lebih menonjol secara berkala.
Hal ini membuat pelanggan merasa selalu ada yang baru dan menarik untuk dilihat setiap kali mereka mengunjungi toko. Prinsip penataan produk. Prinsip zoning. Pembagian area toko menjadi beberapa zona berdasarkan kategori produk untuk memudahkan konsumen menemukan barang yang mereka cari. Prinsip facing. Penempatan produk agar menghadap ke depan dan terlihat dengan jelas oleh pelanggan, sehingga memancing minat beli. For example, single facing, produk ditata secara tunggal satu persatu di rak. Ini memungkinkan setiap produk memiliki ruang eksklusif untuk menarik perhatian konsumen. Prinsip cross merchandising, menempatkan produk yang saling terkait di area yang sama untuk mendorong pembelian tambahan. For example, makanan dan minuman, menata makanan seperti keripik atau coklat dengan minuman seperti anggur atau champagne. Hal ini sering dilakukan untuk menciptakan pengalaman kuliner yang lebih lengkap atau untuk mencocokkan makanan dengan minuman yang sesuai. Prinsip A-level, menempatkan produk yang paling diminati atau produk unggulan pada ketinggian mata konsumen agar lebih mudah dilihat. For example, meletakkan produk-produk yang paling sering dibeli atau paling diminati oleh pelanggan pada rak atau display yang berada pada tinggi mata. Prinsip visual merchandising, menampilkan produk agar terlihat menarik secara visual dengan penggunaan warna, pencahayaan, dan dekorasi yang tepat. For example, interior display ya, penataan produk di dalam toko untuk menciptakan suasana yang menarik dan mengundang. Misalnya, penataan furnitur yang menampilkan ruang tamu lengkap dengan aksesori dan dekorasi untuk memberikan inspirasi kepada konsumen. Teknologi dalam penataan produk. Sistem manajemen inventaris adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengecekan, pelacakan, dan manajemen stok produk secara efisien. Ini membantu dalam mengoptimalkan penataan produk dengan memastikan bahwa stok selalu tersedia di lokasi yang tepat pada waktu yang tepat. Contoh penerapan. Sebuah toko retail menggunakan software manajemen inventaris untuk 1. Mengontrol jumlah produk yang tersedia di setiap lokasi toko. 2. Mengatur pengisian ulang produk secara otomatis berdasarkan data penjualan historik. 3. Memantau pergerakan stok dan memprediksi kebutuhan penempatan produk di rak berdasarkan analisis permintaan. Digital signage adalah teknologi yang memanfaatkan layar digital untuk menampilkan informasi dinamis seperti gambar, video, atau teks. Dalam konteks penataan produk, digital signage dapat digunakan untuk menyoroti produk tertentu, menampilkan promosi, atau memberikan informasi tambahan kepada pelanggan. Contoh penerapan di supermarket. Digital signage digunakan untuk 1. Menampilkan daftar harga terbaru dan penawaran khusus untuk produk tertentu. 2. Memperkenalkan produk baru atau promosi diskon yang sedang berlangsung. Analisis data pelanggan melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data terkait perilaku pembelian dan preferensi pelanggan. Data ini digunakan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas tentang penataan produk untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan penjualan. Contoh penerapan sebuah toko online. 1. Mengetahui pola pembelian pelanggan, seperti produk mana yang sering dibeli bersamaan atau pada waktu tertentu. 2. Menyusun produk-produk yang sering dicari atau dibeli bersamaan di dalam satu kategori atau area yang sama di situs web. 3. Menyesuaikan penataan produk di halaman beranda berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian pelanggan yang relevan. Dengan menerapkan teknologi seperti sistem manajemen inventaris, digital signage, dan analisis data pelanggan, penataan produk dapat dioptimalkan secara signifikan untuk meningkatkan visibilitas, ketersediaan, dan relevansi produk bagi konsumen. Berikut ada studi kasus di supermarket ABC. Latar belakang. Supermarket ABC adalah sebuah supermarket dengan skala menengah yang memiliki beberapa cabang di kota besar. Berikut ada proses implementasi yang pertama, yaitu persiapan dan perencanaan. Ada konsultasi dengan ahli supermarket ABC mengundang konsultan ETI untuk
membantu merencanakan dan mengimplementasikan sistem barcode. Yang kedua yaitu pemilihan peralatan, memilih perangkat keras scanner barcode, printer barcode, dan komputer dan perangkat lunak yang sesuai untuk kebutuhan mereka. Ketiga, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan scanner barcode dan sistem POS baru. Selanjutnya, yang kedua pengkodean produk yaitu ada labeling. Jadi setiap produk di supermarket diberi label barcode yang unik. Supermarket bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan setiap produk yang diterima sudah memiliki barcode. Selanjutnya ada pembuatan database. Membangun database yang menyimpan informasi tentang setiap produk, termasuk harga, deskripsi, dan stok yang tersedia. Yang ketiga yaitu integrasi sistem, ada sistem POS. Integrasi scanner barcode dengan sistem point of sale POS yang baru untuk mencatat penjualan secara otomatis, dan ada manajemen inventaris yaitu integrasi dengan sistem manajemen inventaris untuk memperbarui stok secara real time setiap kali ada penjualan atau penerimaan barang. Yang keempat yaitu uji coba dan penyesuaian. Ada uji coba sistem yaitu melakukan uji coba sistem barcode di satu cabang sebelum implementasi penuh di semua cabang, dan ada penyesuaian, menyelesaikan masalah teknis dan membuat penyesuaian berdasarkan umpan balik dari karyawan dan pelanggan selama uji coba. Dan yang kelima atau terakhir yaitu peluncuran dan evaluasi. Ada peluncuran penuh. Setelah uji coba sukses, sistem barcode diluncurkan di semua cabang dan ada evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan melakukan peningkatan jika diperlukan. Evaluasi dan pengukuran adalah proses yang penting dalam manajemen untuk menilai sejauh mana suatu program, proyek, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Cara pertama adalah dengan mengukur efektivitas. Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Waktu yang dihabiskan pelanggan di toko. Indikator ini dapat diukur dengan melihat berapa lama waktu yang dihabiskan pelanggan di toko. Tingkat kepuasan pelanggan. Indikator ini dapat diukur dengan melihat tingkat kepuasan pelanggan yang dirasakan setelah mereka menggunakan produk atau layanan. Feedback pelanggan. Feedback dari pelanggan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperbaiki penataan produk atau layanan. Contoh dari feedback didapat dari survei pelanggan, wawancara, komentar, dan online.